Sabda yang berbahagia, kembali kita berjumpa dalam Lentera Sabda di hari Kamis tanggal 9 Desember 2021. Hari ini bersama dengan Gereja Semesta kita memasuki hari Kamis biasa dalam pekan kedua masa Advent. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita diajak merenungkan dari Injil Matius bab 11 ayat 11 sampai 15. Bagaimana Yesus menyatakan siapakah Yohanes? Saya sangat terkesan dengan kata-kata Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Saudara-saudari yang terkasih, dari kata-kata ini saja kita sudah bisa menangkap apa yang ingin Yesus ajarkan kepada kita. Satu hal yang paling penting adalah sikap kerendahan hati. Kita tahu siapakah Yesus. Yesus juga dilahirkan oleh seorang perempuan, yaitu Santa Perawan Maria. Tetapi Yesus tidak pernah menganggap dirinya lebih dari Yohanes Pembaptis. Dan dalam bacaan ini juga Yesus tidak pernah melarang orang-orang mengikuti Yohanes Pembaptis. Seandainya itu adalah kita, Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Segala hal bisa dia dapatkan, termasuk pengakuan, ketenaran. Apapun bisa Yesus dapatkan. Tetapi Yesus tidak pernah menganggap dirinya lebih dari Yohanes Pembaptis yang kita kenal sebagai pribadi yang membukakan jalan untuk kehadirannya. Yesus pun tidak pernah merendahkan Yohanes Pembaptis atau bahkan menganggap dia lebih rendah daripada dirinya. Sikap kerendahan hati inilah kiranya yang dapat kita teladan dari Yesus. Seringkali ketika kita berada pada posisi yang lebih dibandingkan orang-orang di sekitar kita, misalnya di tempat kerja, seringkali kita menuntut orang mengakui keberadaan kita. Di tengah komunitas, ketika kita memiliki jabatan, seringkali kita tidak mau dilangkahi. Kita ingin dianggap, kita ingin diakui keberadaannya. Mungkin di tengah masyarakat pun, ketika kita menjabat salah satu posisi tertentu, pastinya kita pun sering ingin mendapatkan pengakuan itu. Dalam birokrasi tertentu, ketika kita dilangkahi, yang seharusnya itu menjadi tanggung jawab kita, pasti kita sakit hati, kita tersinggung, kita tidak terima. Maka marilah kita menyadari, sebagai apapun panggilan kita, itu hanyalah sarana kita untuk melayani. Panggilan Tuhan bagi kita masing-masing itu bukanlah kesuksesan. Itu semata-mata hanyalah rahmat yang Tuhan percayakan kepada kita. Maka marilah pada kesempatan ini kita semakin
menyadari diri untuk memberikan diri kita sepenuhnya dalam melayani sesama di sekitar kita dan menjadi pelayan Tuhan melalui panggilan kita masing-masing. Semoga dengan demikian rahmat, kepercayaan yang Tuhan anugerahkan kepada kita ketika kita gunakan sebagai sarana untuk keselamatan, baik keselamatan jiwa kita maupun keselamatan jiwa orang-orang di sekitar kita, kita semakin dilayakkan dan dipantaskan untuk menyambut Dia, Sang Juru Selamat kita. Berkat Tuhan menyertai kita. Kehadiran